Mario kita membahas seni berbicaranya part 14 tentang adanya ucapan yang menimbulkan matematika yang membuat mengantuk. Saya bingung melihat murid-murid saya tidak bisa fokus ke pelajaran. Bagaimana caranya supaya tenggorokan tidak sering sehingga saya bisa mengajar dalam waktu lama? Demikian pertanyaan guru-guru yang mengajar di sekolah atau lembaga pelatihan. Kalau boleh berbangga, nilai evaluasi pengajaran saya di sekolah dan tempat pelatihan selalu bagus dan diminta mengulangi. Mungkin itu sebabnya guru-guru lain menaruh harapan besar dan berkonsultasi. Berkonsultasi maksudnya adalah untuk mengutarakan isi hati atau menanyakan perihal tentang suatu pernyataan dan pertanyaan seseorang tersebut kepada orang yang lebih tahu banyak hal kepada saya. Mereka juga ingin kelasnya disambut antusias oleh para murid. A day school, so selalu ada teacher, school, and famous people, murid-murid, dan tidak sedikit pula yang tidak. Jika sang guru mengajar dengan sedikit antusias, maka murid-murid pun menjadi kurang tertarik dengan mata pelajaran sehingga nilainya pun menjadi tidak bagus, no good. Namun, ada juga beberapa guru yang mendadak bersemangat saat mengajar. Saya jadi terkenang guru matematika saya saat SMA. Beliau tidak pernah sekalipun bertatapan dengan murid-muridnya saat masuk kelas. Beliau sama sekali tidak tertarik terhadap muridnya. Beliau tidak pernah memanggil murid-muridnya dengan guru, ketua kelas. Setelah itu beliau akan berbalik badan dan menulis di papan tulis, paper. Oke. Lalu bagaimana beliau menjelaskan apa yang ditulisnya? Beliau akan berbicara dengan suara datar dan lemah menjadi ciri khasnya. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing. Kalau tidak tahu, kau harus mengetahuinya. Caranya gampang. Di atas setiap hari apa yang dilakukan dia. Apakah dia mengucapkan kata, tindakan, perilaku, emosional, ataupun juga attitude-nya. Itu gampang sekali kalau kau benar-benar memahaminya. Kita sama-sama belajar di sini. Dan lagi, keberadaannya tidak dapat kami rasakan sehingga saat kami sedang diperdengarkan suara rekaman. Keadaan demikian membuat segelintir siswa yang tertarik mengikuti pelajaran matematika yang mengajarnya. Sedangkan sisanya yang tadinya mau berusaha agar bisa perlahan kehilangan minat dan berpaling. Akhirnya terbentuklah jurang yang semakin lebar antara siswa dan matematika, meningkatkan konsentrasi pendengar. Tidak hanya 1-2 orang yang memiliki kenangan tidak menyenangkan seperti ini, kan? Oleh karena itu, saya dengan senang hati dan tidak segan-segan memberi masukan pada guru-guru yang berkonsultasi. Selain persiapan mengajar, banyak juga guru yang telah disibukkan oleh pekerjaan administrasi dan bimbing konseling siswa atau suatu pekerjaan persyaratan dan bimbingan konseling siswa. Namun mereka menunjukkan keinginan kuat untuk berubah dan berharap kelasnya bisa disukai dan lebih dekat dengan para siswa. Dari berdialog ini, communication to and the teacher, saya menyimpulkan ada 3 keterampilan yang diperlukan dalam berbicara. Tip ini dapat digunakan pada saat mengajar dan presentasi di berbagai bidang, yaitu 1.
menggunakan suara yang tidak menidurkan. Menidurkan pendengar. Maksudnya adalah suara yang pelan, suara yang membosankan, dan juga suara yang tidak diketahui. Suara yang bisa menidurkan pendengar adalah suara yang tidak berenergi, benar, tidak memiliki power, dan monoton. Monoton adalah yang diulang-ulang. Selain itu, suara tersebut juga tidak mengandung emosi sama sekali. Siapapun yang mendengar suara seperti ini, kelopak matanya pasti akan turun hanya dalam 10 menit. Diperlukan kekuatan ritme dan intonasi suara yang tepat agar sorot mata para siswa selalu menyala. Ini sangat sulit juga. Memberikan dinamika suara pada saat biasa dan menekankan sesuatu agar meningkatkan ketertarikan pendengar. Perubahan juga bisa diberikan dengan cepat atau lambatnya ucapan. Intonasi suara juga perlu disesuaikan dengan konten yang ingin disampaikan. Gunakan intonasi berat dan muram saat mengatakan kedaulatan negara dirampas oleh Jepang, serta intonasi ceria dan ringan saat mengatakan kemerdekaan berhasil direbut kembali pada 1945. Kekusyukan pendengar pasti akan jauh lebih tinggi. So, agar bisa mengeluarkan suara yang dinamis seperti ini, caranya dengan membaca buku sambil berlakon seperti aktor. Pilihlah dongeng pendek dan hidupkanlah tokoh di dalamnya dengan deklamasi sambil menggerakkan tangan, kaki, dan ekspresi wajah. Berlatihlah mengeluarkan suara dengan beragam emosi seperti sad, happy, and emotional, angry. Oke, kesatuan kedua adalah menjaga tenggorokan. Guru tidak pernah dituntut untuk memiliki suara yang menonjol seperti penyiar. Mereka hanya perlu menghindari suara yang kasar. Ada yang memiliki suara bagus, tetapi karena tidak dirawat dengan baik, suara yang menjadi kurang bagus. Banyak guru yang mengalami berbagai gangguan pita suara karena berbicara dalam waktu lama. Biasanya suara menjadi sesak atau serak, bergetar, dan terputus-putus akibat nodul pita suara. Kelumpuhan pita suara atau polip pita suara, lakukan 6 hal berikut ini di waktu luang untuk menghindari tenggorokan. Yang pertama adalah banyak minum air putih. Cara menjaga membran mukosa pita suara tetap lembab. 2. Jauhi rokok dan alkohol, serta sebisa mungkin menghindari kafein. Kafein itu menyebabkan pita suara kering. Contohnya ada di kopi dan makanan-makanan yang tidak sehat. Lakukan pernapasan perut. Dapat mengurangi beban pada pita suara pada saat bersuara. 4. Banyak tertawa. Tertawa merilekskan pita suara. 5. Jangan berdaham. Merdaham dapat melukai pita suara. 6. Hindari lingkungan yang kering dan berdebu. Lingkungan ini berpengaruh bagi pita suara. Nah, persyaratan ketiga adalah dengarkan dengan saksama. Ada satu episode yang menarik dari drama Replay 1988. Jiokson kehilangan kamera ayahnya yang berharga saat sedang study tour atau melakukan perjalanan. Lalu ia berteriak, "Aku akan kembali," sambil membentangkan tangannya menghadap langit karena takut. Tidak diakui lagi sebagai children in family. Ia merengek go to home dan berkata kepada teachernya bahwa ia can not, this is holiday. This is teacher pun turun tangan. Ia mengkeling family Johnson. Dia sangat takut dimarahi. So, studi tour ini hanya sekali dalam one day to a life. Setelah sang guru berkata demikian, ayah pun berbicara pada Sang Deon, "Tidak apa-apa, bersenang-senanglah." Sedemikian pentingnya sikap mendengarkan dari seorang guru terhadap ucapan muridnya. Apabila wali kelas Johnson tidak mendengarkan keluhannya, mungkin ia akan dicap sebagai siswa yang membangkang. Namun kepedulian sang wali kelas membuat Johnson kembali bersemangat, tidak cemas lagi.
dan bisa menikmati acara studi itu dengan riang. Mendengar bagi seorang guru memiliki efek yang sama dengan peringatan dan perintah yang tegas. Sikap mendengarkan keluhan dan kegelisahan lawan bicara akan mendengarkan pembicara dan mendengar dalam waktu singkat. Oke, kita lanjut lagi tentang adanya kekuasaan yang kemarin kita bahas. Kekuasaan karena adanya bullying. Tindakan dilakukan secara verbal dan non-verbal. Fisik anak perilaku bullying memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga bisa melakukan perbuatan seenaknya. Ya, ini dipengaruhi oleh kekuasaan karena orang itu akan yang namanya respect pada kita karena kita sudah menyatukan dirinya. Itulah hal dalam yang namanya kekuasaan dalam namanya hukum kekuasaan untuk mengintimidasi seseorang. Ini memang bahaya sekali. Ini pun faktornya tidak dipengaruhi oleh usia dan umur. Sama aja sih usia dan umur. Maksudnya usia dan sikap. Orang ini bisa melakukan seperti anak kecil, orang tua, ataupun ya yang lebih tua lagi. Tidak pengaruh. Oke, alasannya cuma satu. Karena dia ingin dilihat wow dengan kekuasaan yang ada. Dengan kekuasaan itu, seseorang akan menjadi yang namanya ya lebih berbangga diri dan respect, dan orang lain pun akan respect kepada dia ketimbang orang yang dibulinya. Memang sangat sadis. Nah, untuk mengatasinya itu gampang sekali. Satu adalah jangan mendengarkan, dua adalah senyum tipis, dan tiga ya